Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriantini dengan NIM 2311232. Saya berasal dari program studi Manajemen Riset dan Leisure. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama tentang agama, kemudian tentang Islam, yang ketiga tentang Al-Quran, dan yang terakhir tentang hadis. Sebelum saya membahas poin-poin tersebut, saya akan membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang agama. Pengertian agama dibedakan menjadi dua, yaitu menurut istilah dan menurut bahasa. Menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti haluan, peraturan, jalan, atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama berasal dari dua kata, yang pertama adalah a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau balau, atau bisa disebut juga agama tidak kacau balau. Orang yang memiliki agama pasti memiliki tujuan hidup dan tidak akan kacau balau. Salah satu cara memahami agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang Islam. Islam berasal dari kata aslama yaslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, dan selamat. Dalam kata lain, Islam adalah seseorang yang patuh, tunduk, dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara memahami Islam yang efektif? Yang pertama, kita dapat mempelajari Al-Quran dan isinya. Di era modern ini, kita bisa lebih mudah memahami Al-Quran karena sudah terdapat Al-Quran digital di smartphone. Kita juga bisa memahami hadis dan mempelajari sejarah-sejarah Islam. Kemudian, cara selanjutnya kita dapat lebih berkomunikasi lagi dengan umat-umat muslim yang lainnya untuk lebih mempelajari lagi tentang Islam. Kemudian, orang tua saya mengajarkan bahwa untuk menjadi muslim yang baik, kita harus selalu melakukan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Ke poin yang ketiga, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk petunjuk bagi umat manusia. Adapun kandungan yang terkandung dalam Al-Quran yaitu terdiri atas akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Cara saya berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan membacanya setiap saya melakukan sholat fardu. Itu bisa menjadi rutinitas dan memudahkan saya untuk selalu berinteraksi kepada Al-Quran. Terakhir, yaitu tentang hadis. Hadis adalah segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menentukan hukum syara. Salah satu hadis yang saya ketahui adalah hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.